Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan, channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers, kali ini healing-healingnya seputaran Jakarta aja ya. Saya mau sekalian ngikuti Car Free Day di sekitar Bundaran HI Tamrin. Sekian lama tinggal di seputaran Jakarta tapi belum pernah sama sekali ngikutin Car Free Day. Jadi penasaran nih. Karena itu pengennya staycation di sekitar Bundaran HI Tamrin, dan pilihannya adalah di Hotel Grand Hyatt. Juga karena lokasi hotel berdampingan dengan Plaza Indonesia, jadi gampang dong staycation. Kemudian kalau mau cari makan atau sekalian window shopping, bisa jalan-jalan ke Plaza Indonesia. Nah, ini tampak depannya ya, travel sudah kelihatan megah dan menonjol dibandingkan bangunan-bangunan lainnya. Dan letaknya juga persis di halte Transjakarta dan halte MRT. Jadi mau ke sini sebenarnya gampang travelers kalau mau naik kendaraan umum. Nah, sekarang saya sudah memasuki area hotel. Sebelum masuk ke area hotel, ada pemeriksaan dulu oleh tim security. Area drop off-nya juga lumayan gede, tapi saya harus parkir mobil dulu ya travelers. Slot parkirnya juga banyak travelers, dan area parkirnya juga luas. Meskipun berada dekat dengan mall terkenal, tapi nggak usah khawatir, area parkir untuk penghuni hotel tersedia dialokasikan sendiri. Posisi area lobby dan drop off-nya lebih tinggi dibandingin jalan sekitarnya, tapi agak tertutup dengan pagar ya. Jadi kalau kita berdiri dekat lobby atau di area depan, jalanan di sekitarnya juga nggak terlalu terlihat. Mungkin karena alasan keamanan ya travelers. Masuk ke area lobby sudah disambut dengan senyum ramah dari petugas hotel. Nah, ini suasana di lobbynya ya travelers. Udah kelihatan megah mewah dengan pilar-pilar yang tinggi dan tangga yang tersusun rapi menuju ke lobby. Di sepanjang sisi tangga dan eskalatornya juga dikasih kembang-kembang berwarna merah. Jadi kelihatan cakep, kontras banget dengan warna putih krem dari interior lobi hotel ini. Belum lagi pohon-pohon palem tinggi yang tingginya itu mencapai hampir menyentuh plafonnya. Dan plafonnya juga tinggi, jadi kesannya megah banget. Juga ada permainan bentuk-bentuk geometris dari selasar dan eskalator yang terdapat di lobi, jadi kesannya dinamis banget. Rasanya sih ini salah satu lobi hotel termewah yang pernah saya kunjungi. Nah, untuk registrasi check-in berada di lantai atasnya ya travel. Jadi saya harus naik eskalator menuju ke area resepsionis. Naik ke atas di sini masih juga ketemu interior yang cakep. Dindingnya yang diberikan ukiran-ukiran model ini mungkin motif batik ya travelers, tapi dipadukan juga dengan lukisan yang mencapai langit-langit tinggi. Terus ada air yang mengalir dari atas ke bawah, mata jadi seger banget. Area check-in juga kesan lega dan gak banyak meja yang tersedia di sini. Jadi terkesan lapang, gak dempet-dempetan. Saking mewahnya, lantainya aja memantulkan cahaya dari lampu-lampu. Bener sih, jadi kelihatannya elegan banget. Nah, ini meja resepsi untuk counter check-innya ya travelers. Simple, nggak terkesan berat karena menggunakan unsur-unsur kayu. Tidak seluruhnya terbuat dari batu alam. Nah, karena saya sudah reservasi online, jadi proses check-in nggak terlalu lama ya travelers. Sekarang saya akan menuju kamar. Kamar saya terletak di lantai 17, dan karena saya memesan kamar dengan view Bundaran HI, saya sudah membayangkan sih pemandangan cakep dari kamar hotel. Nah, ini kamarnya ya travelers. Saya menginap di kamar dengan tipe deluxe dan pemandangan kota. Kamarnya cukup gede ya travelers, ukurnya 50 meter persegi. Lumayan luas lah ya dan lega, nggak dempet-dempetan. Meskipun boleh dibilang sebenarnya Hotel Grand Hyatt ini hotel yang sudah cukup lama beroperasi ya. Tapi mereka sudah merenovasi sebagian kamar-kamarnya. Dan kamar yang saya tempati ini memang masih terkesan cakep, bersih, dan mewah. Saya memilih kamar dengan tempat tidur ukuran king, dilengkapi dengan 4 bantal dengan 2 tipe kelembutan yang berbeda. Di sisi kiri kanannya ada nakas dan lampu baca. Juga colokan lampu ada di sebelah kiri dan kanan tempat tidur. Kamarnya bernuansa krem dengan unsur-unsur kayu berwarna coklat dan juga dilengkapi beberapa lukisan bermotif batik. Karena unsur-unsur kayu ini jadi kamarnya terkesan klasik tapi mewah. Ada 2 sisi jendela yang bisa digunakan untuk melihat pemandangan kota. Satu sisinya dilengkapi dengan sofa bed, lengkap dengan bantal santainya. Dan ini bisa digunakan untuk santai-santai duduk menikmati pemandangan kota. Atau kalau travelers membutuhkan tambahan tempat tidur atau kasur, ini sofa bednya juga bisa digunakan untuk anggota keluarga yang kecil. Di antara 2 sisi jendela terdapat konsol dan cermin gede. Satu sisi jendela lagi berada dekat dengan meja kerja. Juga ada sofa two-seater dengan bantal yang empuk. Amenitiesnya juga cukup lengkap travelers.
Ada coffee maker dengan kapsulnya, kemudian ada juga pemanas air. Teh, kopi, gula tersimpan rapi di dalam laci lengkap dengan peralatan minumnya. TV-nya ukuran 52 inch tapi belum Smart TV ya Travelers. Nah, kalau jendelanya kita buka tirainya langsung terlihat pemandangan indah Bundaran HI dengan segala kesibukannya. Duduk berlama-lama di sisi jendela ini gak bosenin ya Travelers. Saya suka duduk sambil menikmati kopi dan melihat Bundaran HI dengan air mancurnya. Buat saya sih ini pemandangan yang mahal dan mewah ya. Sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. Kamar mandinya juga mewah Travelers, meskipun saya memesan kamar untuk tipe yang paling standar ya, tapi sudah dilengkapi dengan bathtub. Bathtubnya juga didesain ergonomis dengan bantalan kepala yang cukup nyaman. Selain bathtub juga ada shower room. Sampo, shower gel, conditioner tersedia dalam bentuk botolan menggunakan brand Balmain dari Prancis. Ini harumnya tahan lama ya Travelers. Nah, toiletnya disimpan dalam wadah kotak berwarna gold, jadi kesannya rapi. Juga ada hair dryer sebagai perlengkapan standar. Kamar ini juga dilengkapi dengan area wardrobe. Jadi barang-barang, koper, kemudian pakaian bisa disimpan di sini. Jadi kamarnya kelihatan rapi. Dalamnya ada gantungan pakaian, cermin gede, dan kemudian setrikaan dan iron board-nya. Dan pada malam hari lampu-lampu kota sudah menyala, gedung-gedung tinggi sudah memancarkan kemegahannya, dan Bundaran HI juga semakin bersinar. Cakep Travelers. Nah, Travelers, sekarang hari sudah pagi, saya sudah siap-siap bersama keluarga untuk melintas di sepanjang Tamrin Sudirman, menikmati Car Free Day karena itulah tujuan saya menginap di hotel ini. Sekali lagi saya melihat dari jendela dan suasana Bundaran HI sudah penuh dengan para keluarga, para pelari, dan penduduk ibu kota yang sedang menikmati bebasnya jalan Tamrin Sudirman karena Car Free Day. Barangkali inilah kesempatan bagi warga Jakarta dan sekitarnya menikmati Jalan Tamrin Sudirman dan Bundaran HI dengan sebebasnya berjalan kaki atau lari dan menikmati udara segar. Nah, ini Travelers ya, suasana Car Free Day di Jalan Tamrin di dekat Bundaran HI penuh dan tapi masih bisa bergerak dengan leluasa ya. Sih jalan santai aja, tujuan kita adalah menikmati suasana hutan kota di GBK. Karena tujuan saya dan keluarga adalah menikmati kebersamaan, jadi kita juga nggak maksain ya. Sampai kemudian kita tiba di hutan kota GBK. Dan nanti rencananya kita akan kembali ke Hotel Grand Hyatt dengan MRT, turun di depan halte Bundaran HI. Dan kita sudah tiba kembali di Hotel Grand Hyatt, langsung deh ke resto untuk breakfast. Breakfastnya disediakan di Grand Cafe, letaknya di lobi dan buka sepanjang hari ya, mulai dari jam 6 sampai jam setengah 11 siang. Menunya juga cukup bervariasi ya Travelers, mulai dari Indonesian food, Western food, lokal, mulai dari appetizer, main course, sampai dengan dessert, semua tersedia. Nah, Travelers bisa lihat lah ya menu-menu yang ada di sini. Nah, ini Indonesian foodnya ya Travelers, bisa dilihat mulai dari karbo, sayuran, protein. Proteinnya juga macam-macam, ada daging, ikan, dan seafood. Kalau ini menu westernnya Travelers ya, ada sosis ayam, sosis sapi, kemudian ada juga olahan telur, dan kemudian kentang, dan lain-lain. Nah, ini bagian makanan tradisionalnya ya Travelers, ada banyak pilihan. Kalau saya sih makan atau breakfast di hotel, saya biasanya langsung ke pojokan atau ke corner makanan tradisional, karena makanan-makanan seperti ini yang jarang saya temukan di tempat saya biasa menginap. Nah, ini roti-rotiannya Travelers ya, pastinya lengkap banget. Mulai dari yang savory sampai dengan sweet, dan roti-rotinya juga enak-enak, lembut-lembut. Ini komplit banget. Termasuk juga di sini aneka jajanan pasarnya ya Travelers, bisa dilihat. Ini sih favorit saya banget karena ya saya kangen lah makanan-makanan zaman dulu ketika saya masih kecil, dan salah satunya adalah jajanan pasar. Dan ini aneka salad ya Travelers, juga buah-buahan lengkap dengan dressingnya. Appetizernya juga lengkap, berbagai variasi, mulai dari puding, mouse, yogurt, sampai dengan es krim tersedia lengkap. Mau yang manis-manis tapi lembut, ada bubur-buburan, ada bubur kacang hijau, ada ketan hitam. Oh ya, Travelers, di sini kalian juga bisa menikmati madu asli ya, bisa langsung ambil dari sarangnya yang tersedia dan disajikan di meja display. Juga buat pecinta aneka olahan yogurt pasti bakalan kalap karena di sini banyak banget pilihannya. Mau makanan biji-bijian berserat, ada pilihan granola, atau sereal juga komplit habis. Anak-anak pasti suka. Dan ini bagian susu-susuan ya Travelers, lengkap banget. Mulai dari susu kacang kedelai, ada susu almond, susu sapi segar, susu low fat, susu coklat, sampai susu dengan aneka rasa. Nah, ini ada aneka rasa buah-buahan ya, pasti anak-anak juga suka deh. Kalau buat anak-anak pasti nggak akan nyesal makan di sini karena banyak banget pilihannya. Dan buat penyuka coklat, ini ada coklat fontaine. Kita bisa pilih menikmatinya dengan berbagai jenis buah atau marshmallow. Meskipun bubur ayam selalu tersedia di berbagai breakfast di hotel-hotel, tapi bubur ayam di Hotel Grand Hyatt ini jempolan banget.
Mau yang hangat lagi ada bakso sapi, bakso ikan dengan berbagai pilihan isiannya. Boleh dicoba. Nah, ini pilihan menu yang lainnya Travelers bikin ngiler banget. Terus terang saya suka banget dengan pilihan breakfast yang di Hotel Grand Hyatt ini. Karena taste-nya enak, menunya juga sangat bervariasi, dan rasanya nggak pernah salah milih deh untuk menu breakfast di Hotel Grand Hyatt ini. Karena semuanya memang enak-enak. Habis breakfast, dua anak saya punya pilihan yang berbeda. Satu pengen renang, satu pengen nyobain fitness centernya. Dan saya harus membagi waktu, tapi saya coba dulu menemani dua-duanya ya Travelers ya. Sekarang saya temanin dulu si kecil untuk berenang di pool Grand Hyatt. Lokasi kolam renangnya di lantai 5, jadi saya naik lift menuju ke lantai 5 dan langsung ke bagian belakang hotel. Gak nyangka Travelers, Hotel Grand Hyatt ini kan di tengah kota, di Bundaran HI. Saya udah mikir bahwa ya siapa sih yang punya lahan segede ini untuk bangun hotel ya. Tapi ternyata bagian belakangnya luas banget. Dan poolnya juga gede, modelnya tropical pool. Jadi bagian belakang ini bukan hanya untuk kolam renang ya, tapi juga ada garden, kemudian ada jogging track, dan kemudian ada semacam taman ya yang bisa digunakan untuk party outdoor, dan juga ada resto yang hall ya, boleh dikatakan ya, yang bisa digunakan untuk pesta-pesta pernikahan atau akad nikah. Berada di kolam renang ini sekali lagi saya merasa saya seperti tidak berada di Jakarta ya Travelers. Karena tadi saya dari Bundaran HI terlihat banyak kendaraan setelah habis Car Free Day selesai. Dan sekarang saya berada tidak jauh dari Bundaran HI, tapi menikmati suasana sejuk dengan pemandangan kolam renang, suasana tropikal seperti ini. Ada pohon-pohon palem, ada pohon kelapa, kemudian ada saung-saung dengan atap tembikarnya, dan kemudian ada atap yang terbuat dari gabah ya, dan kemudian ada tempat duduk yang santai, nyaman, benar-benar bisa menikmati suasana healing di tengah kota Jakarta. Kolam renangnya juga gede banget Travelers. Puas anak-anak saya berenang di sini. Mau sambil rebahan di saung-saungnya juga asik banget nih. Ada matrasnya, ada bantalnya, atau ya kita juga bisa menikmati massage di sini ya Travelers, menikmati pijatan-pijatan di sini dengan memanfaatkan fasilitas massage dan spa dari hotel ini. Gak salah sih mereka nyebutin sebagai Club Olympus Fitness untuk kolam renang ini, karena memang kolam renangnya gede banget. Belum lagi ada seperti pulau-pulau kecil di tengah ya, jadi bentuknya nggak kaku seperti island pool juga. Nah, ini kolam anaknya ya Travelers. Oh ya, suasana di kolam saat itu memang sedang sepi ya Travelers, karena memang ini sekitar jam 10 pagi ya, mungkin orang-orang sudah pergi menikmati kota Jakarta dan tidak lagi berada di kolam renang. Ada ban renang juga yang bisa digunakan untuk anak-anak bermain air. Sekitarnya juga ada jogging track ya Travelers, masih dalam kawasan hotel, dan pohon-pohonnya juga memberikan suasana kesan yang sejuk segar, nggak panas. Si kecil sudah selesai berenang, sekarang saya lanjut menemani anak saya untuk cobain fitnessnya. Lokasinya masih di lantai yang sama. Nah, fitness centernya juga nggak kalah gede Travelers, peralatannya juga lengkap, dan Travelers bisa menikmati lah, bagi penggemar fitness bisa menikmati suasana di fitness center ini. Mau latihan kardio, latihan beban, atau sekedar exercise, boleh deh coba semua peralatannya. Buat yang nunggu, tersedia juga bar di sini yang bisa dimanfaatkan untuk minum-minum jus segar. Bagi pengguna fitness tersedia infused water. Fitness center ini juga membuat jadwal berkala untuk olahraga pilates atau yoga, bisa dilihat jadwalnya di sini. Kalian nyobain lihat saunanya ya. Oh ya Travelers, jadi saya ngeliat sauna ini sebenarnya udah dapat izin dari petugasnya ya. Karena memang saya waktu masuk nggak pakai baju olahraga, jadi sekali lagi ini sudah seizin petugasnya. Masuk langsung ketemu ruang ganti dengan beberapa lokernya, jadi kita bisa menyimpan barang-barang dan perlengkapan pribadi di sini. Nah, ini whirlpoolnya Travelers ya, cukuplah untuk beberapa orang. Ada kolam air panas dan ada kolam air dingin di sebelahnya. Posisinya di tengah, dikelilingi oleh ruang steam dan ruang sauna. Nah, ini changing roomnya lengkap dengan handuk yang boleh kita pinjem. Nah, ini juga ruang refleksi ya Travelers, bisa massage dan refleksi di sini. Grand Hyatt ini juga punya pintu akses langsung menuju ke Plaza Indonesia. Jadi kalau Travelers ingin menghabiskan waktu sambil window shopping atau cari-cari opsi makanan lain selain makanan hotel, boleh deh jalan-jalan ke Plaza Indonesia. Nah, Travelers, udah malam, sekarang saya mau istirahat dulu, udah capek seharian, udah ikutan Car Free Day, kemudian nemenin anak berenang, nge-gym, dan kemudian cek-cek seluruh fasilitas yang ada di Hotel Grand Indonesia ini. Saya mau istirahat dulu dan pamit dulu ya Travelers, terima kasih sudah mengikuti saya virtual tour di Grand Hyatt Indonesia.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat.